Indonesia, satu negara beribu warna. Kepulauan terbesar yang berada di garis khatulistiwa. Negara yang kaya raya dan melimpah, tak bisa terelakkan dari pandangan mata. Pemuda harapan bangsa harus memiliki rasa cinta pada semua ini, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Kepo, balik lagi nih ya di Kepoin Kampus. Dan tentunya masih bareng aku Sofik. Dan apa kabar nih? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan pakai air dan juga sabun. Dan kebetulan nih hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama cewek-cewek cantik nih yang ada di sebelah aku ya. Dan mereka itu kemarin sempat menjuarai ya, aduh sampai belibet aku, menjuarai lomba kalau nggak salah Voice Nation. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya mengenai perlombaannya mereka, kita kenalan dulu deh. Yang pertama nih di sebelah aku ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Asfia Anggriani, biasanya dipanggil Salwa. Saya mahasiswi semester 2 program studi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Samarinda tentunya. Oke, Salwa ya. Sebelahnya Salwa nih ada siapa? Halo, kenalin, aku Sofa Salsabila Akbar, biasa dipanggil Sofa, mahasiswi semester 2 di program studi komunikasi penyiaran Islam IAIN Samarinda. Oke. Sama-sama KPI, sama-sama semester 2 ya. Masih maba ya. Bener banget. Gimana jadi maba? Maba online, Iya, gimana? gak keras. Luar biasa. Gak berasa kuliah ya? Gak apa-apa, tetap semangat ya. Dan kemarin kan aku sempet lihat di ini nih, di Instagram gitu, kalau kalian berdua itu ikut lomba Voice Nation. Terus katanya sih menang gitu. Ini aku memastikan, benar? Bener, alhamdulillah. Oke. Dapat juara berapa? Saya alhamdulillah meraih posisi ketiga. Kalau Safa? Aku di urutan 4. Oke, berurutan ya. Bener. Kita kayak sehati gitu loh, kayak Aduh. hubungan batin. Aduh, bisa. Terus kenapa sih kalian kok mau ikut lomba itu? Ada insting dari mana gitu? Kalau saya sih sebenarnya nggak ada niatan sama sekali untuk mengikutin lomba tersebut. Kemudian langsung muncul gitu karena sebelum first time banget saya ikutin lomba ini, karena sebelumnya memang belum pernah sama sekali ikut pelatihan voice over dan belum juga sama sekali pernah berpengalaman di bidang jadi voice talent. Jadi ini benar-benar nyoba dan ikut. Oke, kalau Safa sih aku udah sering lihat ya, jadi udah biasa lah bagi Safa gitu kan. Terus saingannya banyak nggak sih? Siapa mau jawab? Itu kemarin saingannya sekitar 400 lebih. Cuma aku lupa kemarin berapa. Wow. Ya kurang lebih 18 provinsi yang Oh, ikut. satu Indonesia ya. Iya. Terus yang ngadain siapa sih kemarin tuh? Win Sunan Ampel. Surabaya. Oke, keren banget. Terus persiapannya apa aja nih sebelum ikut lomba? Kalau saya sih karena itu ketika ingin mengikuti lomba tersebut itu sangat mendekati hari H banget. Jadi nggak ada persiapannya sangat singkat sekali. Dan itu berpikir panjang untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi saya selalu mengambil kesempatan untuk mengambil teks dari beberapa teks dari naskah tersebut untuk selalu saya ucapkan ketika luang. Jadi gitu aja sih persiapannya, sama banyakin minum air putih gitu. Tadi kan Salwa udah ngasih tahu nih persiapannya dia sebelum ikut lomba Voice Nation. Nah, kalau dari Safa nih, gimana sih cara ngelatih suara biar suaranya bulat gitu? Suara aku kan cempreng gini, aku mau belajar. Jadi kalau untuk suara bulat sendiri itu, kalau aku sendiri kan udah mulai belajar itu dari SMP. Dari SMP itu udah diajarin untuk belajar MC formal. Jadi di sana
aku udah mulai belajar nih. Terus itu kemarin waktu aku sempat ikut lomba MTQ Syaril itu, dan di situ belajar untuk bulat itu dari nafas sebenarnya, dari perut sih. Jadi harus sering-sering latihan di pernapasan itu, ngambilnya apa sih kalau bilang itu dari diafragmanya itu loh. Nah itu. Dan terus juga kalau misalnya dari VO sendiri ini kan pas aku belajar itu ternyata VO ini banyak gitu loh, nggak mesti suara kita bulat, jadi sesuai sama karakter yang dipengen sama suaranya itu. Nah kebetulan lomba yang kemarin kami ikutin itu dia lebih ke suara bulat, ya nggak sih Mbak? Ya kan? Jadi ya kebetulan dari suara yang diminta itu sesuai sama karakter suara aku gitu kan. Oke. Tapi emang iya sih ya, banyak VO yang nggak harus suaranya gede, bulat gitu kan. Di iklan-iklan juga kan suaranya tuh apa ya, sesuai sama apa yang diiklankan gitu. Iya bener banget. Oke, nanti aku belajar lagi ya sama Safa. Terus apa namanya, kedepannya nih kamu kalau misal ada lomba VO lagi, mau ikut lomba lagi nggak? Kalau saya sih pastinya ya Kak, karena dari sini aja pengalaman pertama nih, itu menurut saya ini awal yang bagus untuk mencoba lagi ke depannya, untuk belajar lagi ke depannya. Jadi pastinya saya akan mencoba lagi. Oke. Kalau Safa mau ikut lagi? Mau. Gas terus pokoknya. Iya benar. Harus tetap semangat ya, meskipun kalah menang itu kan nggak jadi ini sih, apa namanya, itu bukan tujuannya gitu loh. Yang penting itu kan cari pengalaman gitu. Karena aku juga sering banget, nggak sering juga sih, pernah gitu ikut lomba tapi nggak pernah menang ya, karena emang belum waktunya, terus banyak yang lebih bagus juga gitu. Jadi emang udah hal biasa lah nggak sih kalau menang gitu. Bener banget. Apalagi kalau misalnya lomba yang terkait suara ya Kak, itu kayaknya lebih banyak tergantung si juri ini lebih condong itu suara yang gimana sih sukanya. Jadi tuh sebenarnya lebih ke ketertarikan orang itu sendiri sih. Oke. Iya. Terus aku mau nanya dong, tips buat orang-orang yang baru mau belajar VO. Siapa dulu nih? Kalau tips dari saya ya, yang pertama itu pastinya menjaga pita suara dan juga kondisi suara harus selalu stabil, harus selalu fit. Menurut saya nih, untuk menjadi seorang voice talent itu nggak harus yang suara yang bagus gitu, nggak harus. Untuk menjadi seorang voice talent itu yang penting suaranya itu harus sesuai dengan apa yang dia keluarkan dari mulutnya, bagaimana cara ia menggunakan suaranya. Jadi sesuai dari talent itu sendiri ya. Oke, itu dari Salwa. Kalau misalkan kita keseringan minum es, itu sama aja nggak menjaga pita suara nggak sih? Sebenarnya nggak apa-apa, cuma diimbangin. Ya, terutama yang goreng-gorengan itu kan juga, aduh, itu yang paling sulit ya untuk Benar. Nggak bisa dihindarin sih itu. Iya, Gorengan benar. tuh enak. karena itu sangat mempengaruhi suara yang kita keluarkan ya Kak. Oh iya benar. Itu sangat mempengaruhi. Jadi aku nggak boleh makan gorengan ya. Harus dikurangin ya. Itu dari Salwa. Kalau dari Salva? Kalau dari aku sendiri bener kata Salwa tadi tuh, es, gorengan. Apalagi kalau aku pribadi itu tipe orang yang kalau udah kena itu udah suara tuh langsung kacau dah Hilang kayak gitu ya? Iya, dikit aja. Apalagi kalau misalnya sudah mau latihan-latihan kayak gitu cepet hilangnya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang ada sih berapa orang yang dia nggak masalah untuk hal yang kayak gitu, yang nggak apa-apa, tapi kurangin lah gitu. Terus juga lebih sering listening. Jadi kayak dengerin kalau misalnya orang VO-nya itu yang lebih formal itu gimana, kalau lebih ceria itu gimana, karena semakin sering kita mendengar itu bakal tercam di diri kita sendiri. Iya sih, kalau emang udah terbiasa buat denger itu bakal nempel gitu kan di telinga kita, bakal diinget-inget terus gitu. Benar. Tadi udah ngomongin tips nih, udah dikasih tips ya sama Salwa, sama Safa. Terus aku mau nanya lagi, gimana sih kalian berdua itu bisa terjun ke dunia VO? Ada gurunya atau latihan otodidak? Saya sudah pasti otodidak ya Kak, karena seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, pengalaman pertama saya dan saya sama sekali belum pernah ikut yang namanya pelatihan voice over dan belum pernah juga berpengalaman jadi voice talent. Jadi itu benar-benar menurut saya otodidak. Tapi saya baru sadar juga selama ini tuh secara nggak sadar yang sering saya lakukan sehari-hari itu memang terkadang tuh
mengucapkan beberapa kata gitu voice over di hari-hari itu. Memang jadi mungkin itu ya, karena terbiasa itu secara tidak sadar, jadi terlatih dari situ setiap harinya kadang. Oke, itu dari Salwa. Kalau dari Safa? Sama sih Kak, otodidak dan gak sengaja jatuhnya gitu. Iya, karena kemarin tuh banyak ini salah satu hikmah pandemi yang saya rasakan sih ya. Karena setelah lulus dari kira-kira mau ngapain ya gitu kan, ternyata banyak nih hal yang bisa dicoba, mulai dari waktu itu yang lagi booming Bimo sama Putri itu kan. Nah, dari situ mulai belajar, baru pas ada lomba coba deh gitu. Ya, kemarin juga pas kita undang yang kamu juara news anchor ya, itu juga kamu coba-coba kan? Bener. Iya. Coba-coba. Luar biasa emang Safa ini ya. KPI Manyala. Waduh. Nah, kalau misalkan kalian udah terjun di dunia VO, pasti kalian juga sering banget kan ikut lomba, atau emang Voice Nation ini baru pertama? Saya karena ini baru pertama saya terjun ke dunia voice over. Memang sih sebelumnya sejak jenjang SMP, SMA itu memang saya beberapa kali mengikuti lomba yang berkaitan dengan bidang suara. Namun bukan voice over, karena saat itu memang tidak ada terpikir sama sekali untuk terjun ke dunia voice over. Beberapa lomba yang saya ikuti di bidang suara itu seperti nasyid, syarhil Quran, pidato, seperti itu. Saya benar-benar autodidak ya, karena seperti yang sebelumnya saya bilang tadi, saya sebelumnya tuh sama sekali belum pernah berpengalaman ikut pelatihan voice over, dan juga belum pernah berpengalaman jadi voice talent. Jadi itu saya rasa selama ini memang secara tidak sadar tuh saya selalu melatih diri saya sendiri, seperti mendengar platform-platform apa yang mereka sebutkan atau iklan-iklan itu, seperti saya secara tidak sadar itu selalu mengucapkan kata-kata yang mereka katakan seperti itu. Jadi saya rasa memang setiap hari itu saya melatih diri saya sendiri tanpa ada yang mengajarin ya. Oke, keren sih kalau misalkan orang otodidak ya. Aku juga nanti belajar sama Salwa deh. Oke, mau daftar juga. Oke. Terus itu tadi dari Salwa, dia otodidak. Kalau dari Safa, otodidak juga? Iya, aku otodidak dan gak sengaja. Gak sengaja, tapi gak sengajanya membawa berkah. Ya, itu salah satu hikmah pandemi yang aku rasain nih. Waduh, ini ngelihat pandemi dari sisi positifnya ya. Itu. Iya kan? Pandemi banyak waktu luang kan, jadi kemarin itu nyoba-nyoba kayak kayaknya main nih, banyak kesempatan kan. Waktu itu pas lagi zaman-zamannya Bimo sama Putri Saud lagi naik-naiknya tuh. Baru kata teman-teman, cobain deh Spa, cobain gitu. Aku cobain bikin konten di Instagram, baru teman-teman pada respon bagus gitu. Baru pas kemarin ada kesempatan untuk ikut lomba, baru deh dicobain. Alhamdulillah dapat. Terus kemarin juga sempat ini nggak sih ikut lomba news anchor? Yang kemarin kan kita undang juga. Iya itu. Iya, itu juga otodidak. Iya benar. Waduh, keren. Nanti aku belajar ya. Sama-sama kita. Oke. Terus udah pastinya udah banyak lomba yang diikutin, atau ini masih baru pertama ikut lomba? Salwa atau Safa? Ini pengalaman pertama, benar-benar first time, karena memang sih sejak jenjang SMP, SMA itu saya sudah mengikuti beberapa lomba di bidang suara, namun tidak terfikir sama sekali untuk mengikuti di bidang voice over ini. Jadi seperti yang saya ikuti itu beberapa diantaranya nasyid, lomba syarhil Quran, lomba pidato, dan alhamdulillah diantaranya meraih juara. Aduh, keren ya. Aku seneng gitu loh kalau ngelihat orang-orang yang punya bakat terus ikut lomba menang. Aku jadi kayak termotivasi gitu. Tapi nggak tahu kenapa nggak tergerak gitu loh buat ikut lomba. Semangatin aku dong. Semangat Kak. Aduh. Terus kalau Safa nih, banyak prestasi yang udah diraih dari ikut lomba VO? Kalau VO baru sekali ini. Baru yang Voice baru ini, Nation. iya. Kalau yang lain? Kalau yang lain, aku dari dulu tuh awalnya itu bergelutnya di pidato. Habis pidato itu baru ke MC formal, baru coba ke orasi, baru ke syarhil Quran, baru news presenter, baru voice over gitu. Waduh, banyak ya. Banyak ya, banyak sekali bakatnya.
Ada ini nggak di Instagramnya, ada konten-kontennya nggak? Kalau aku ada Banyak. lumayan lah. Kalau Salwa Nggak ada. nggak ada. Tidak ada. Terus yang lomba kemarin? Karena itu kan itulah mungkin karena hikmah dari pandemi ini ya, saya mencoba, wah ini ada bidang suara atau coba aja kali ya. Karena memang sebelumnya belum pernah, sebelumnya memang jauh memang beda sama sih bidang suara, tapi itu kan belum sebelum pandemi ya. Jadi tidak secara online, sedangkan ini kan online. Jadi baru mulai mencoba untuk ada di itu mengupload. Kadang ngerasa ini nggak sih, malu gitu buat upload, takut kalah saing sama yang lain gitu. Iya Kak, jelas kalau saya ya tuh butuh percaya diri yang kuat ya Kak. Waduh, bener sih. Iya. Bener. Terus kadang tuh kalau misal udah ikut lomba nih, kan udah di post ya. Terus kalau misalkan udah selesai penjurian, tiba-tiba langsung di take down nggak videonya? Gara-gara malu gitu? Atau kurang perfect makanya di take down? Kalau aku enggak sih, nggak apa-apa aja, jadinya kayak portofolio kita aja. Jadi oh ternyata dulu pernah nih masih kayak gini, jadi tuh kita bisa tahu perbaikan kita tuh yang di mana aja gitu sih. Jadi ada prosesnya di setiap feed Instagram. Kan aku follow-followan nih ya sama Safa di Instagram. Dan beberapa hari yang lalu, udah lumayan lama juga sih, aku sempet ngelihat di SG-nya Safa itu nge-repost waktu dia bacain berita. Terus itu kalau nggak salah yang ngepost Lady Malino. Iya. Nah itu gimana sih caranya? Jadi, Kok bisa gitu loh? Jadi waktu itu ceritanya aku punya sepupu nih, sepupu aku ngepost foto bareng aku di SG-nya dia. Terus ada salah satu temannya dia yang buka profil Instagram aku. Baru temannya ini bilang ke sepupu aku gini, kayaknya sepupu kamu ini ada potensi gitu buat jadi presenter TV gitu kan. Aku ada nih kenalan di salah satu TV nasional gitu. Nah waktu itu sampai sebatas itu aja. Tapi beberapa waktu kemudian tiba-tiba pas malam itu aku dapat notif dari Lady Malino itu. Ternyata di repost video aku yang waktu itu duet baca berita bareng David Rizal gitu kan. Kita awal informasi pertama saudara, mulai hari ini penumpang KRL wajib menggunakan masker yang efektif mencegah droplet agar terhindar dari penularan COVID-19. Penumpang dengan menggunakan masker buff dan juga masker scuba dilarang. Setelah 1 minggu melakukan sosialisasi, mulai hari ini penumpang KRL wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker kesehatan yang efektif mencegah droplet. Jadi waktu itu aku juga excited banget dan beliau bilang terus aja dikembangin bakatnya, dimulai-mulai aja. Waktu itu aku juga mulai dari TV lokal kok sampai ke titik yang sekarang kayak gitu katanya. Udah dapat support system ya dari orang besar lagi kan. Pokoknya semuanya jadi support system deh pokoknya. Aku ambil prinsip kayak gini Kak, semua yang doa-doa baik dari teman-teman, dari guru, itu yang ngebuat aku sampai ada di titik yang sekarang dan sampai pengen selalu berkembang itu karena ada itu. Dan aku juga ngerasa alhamdulillah dapat kemudahan gitu untuk meraih apa yang aku mau gitu kan, karena dari doa-doa yang tadi. Dan jangan sampai dari kan kadang ada ya orang yang kayak maunya tuh gak ketahuan lah sama orang-orang, kayak misalnya dia lagi berkarya apa segala macam. Kalau aku tipe orang yang gak apa-apa kasih tahu aja, karena ada doa mereka itu loh, kita nggak tahu doa mana yang bakal diijabah gitu sih Kak. Ya benar. Terus sampai sekarang videonya masih ada nggak di Instagram kamu? Ada. Kasih tahu dong, siapa tahu kan mau lihat gitu. Yang mana sih Safa gitu? Jangan lupa follow Instagram aku ya. Aduh. Sahafa Salsabila26 pakai H, Sahafa. Oke. Salwa ada juga. Jangan lupa ya follow juga IG saya @salwaandriani. Langsung di follow back kok, tenang aja. Waduh. Jangan lupa juga buat follow IG-nya TV ya di @tviin Samarinda. Follow IG-ku juga di @sofik_. Dan terima kasih buat Salwa dan juga Safa yang udah berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu hari ini. Buat yang belum nonton video-video sebelumnya ada di sini. Dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. See you, bye. Indonesia, satu negara beribu warna.
kepulauan terbesar yang berada di garis khatulistiwa. Negara yang kaya raya dan melimpah tak bisa terelakkan dari pandangan mata. Pemuda harapan bangsa harus memiliki rasa cinta pada semua ini, bukan? Memiliki semangat kebangsaan untuk corak kehidupan yang kini telah berevolusi. Untuk Indonesiaku, sudahkah kita yakin memiliki rasa cinta itu? Jika mencintai salah satu warganya saja, kita rela berkorban mati-matian. Sebab itu, kita harus menjunjung pengorbanan pahlawan, mempertahankan tatanan kebudayaan, serta tetap menjaga persatuan. Indonesia, satu negara beribu warna, kepulauan terbesar yang berada di garis khatulistiwa. Negara yang kaya raya dan melimpah, tak bisa terelakkan dari pandangan mata. Pemuda harapan bangsa harus memiliki rasa cinta pada semua ini, bukan? Memiliki semangat kebangsaan untuk corak kehidupan yang kini telah berevolusi. Untuk Indonesiaku, sudahkah kita yakin memiliki rasa cinta itu? Jika mencintai salah satu warganya saja, kita rela berkorban mati-matian. Sebab itu, kita harus menjunjung pengorbanan pahlawan, mempertahankan tatanan kebudayaan, serta tetap menjaga persatuan.